Selamat pagi siswa-siswi SMP Metode 11. Bapak menyapa kalian semua. Bapak percaya kalian semua dalam keadaan baik-baik, ya. Nah, kita sudah melewati kurang lebih 2 minggu di tahun 2021 ini. Bagaimana? Ya, kita percaya bahwa hanya dekat dengan Allah saja kita mendapatkan rasa ketenangan dan Tuhan menyertai setiap jalan-jalan kita. Amin. Ya, kita angkat pujian hanya dekat Allahku. Biarlah pujian penyembahan ini menjadi doa kita untuk menjalani hari-hari kita. Biar kiranya Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Kita angkat pujian ini hanya dekat Allah. Hanya dekat benar Tuhan, sebab hanya dekat dengan Engkau saja ya Tuhan, kami memiliki rasa ketenangan yang begitu dalam, yang tidak kami dapatkan dari dunia ini ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu dekat kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan dekat telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu.
Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kami, untuk kami boleh menjalani jalan-jalan kami setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan tadi menjadi kekuatan bagi kami, menjadi semangat bagi kami untuk menjalani ke depannya Tuhan, hari-hari yang tidak kami tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, walaupun Tuhan kami belum bisa bertatap muka untuk datang ke sekolah belajar ya Tuhan, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk terus tetap belajar menuntut ilmu ya Tuhan melalui media online ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau tanamkan roh semangat di dalam hati kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia Tuhan di dalam mengikuti pembelajaran, supaya kami tetap setia Tuhan di dalam belajar dengan baik ya Tuhan, supaya Tuhan itu menjadi bekal masa depan kami ya Bapa, sehingga Tuhan masa depan kami adalah sungguh indah karena kami mempersiapkannya dengan baik ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami gunakan waktu ini Tuhan ke depannya untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa, untuk bernyanyi, bahkan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hadir di rumah kami, biarlah kiranya Tuhan hadir di dalam hati kami, supaya bertambah-tambahlah sukacita kami Tuhan di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami Tuhan diubahkan, sehingga kami Tuhan disemangatkan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang menghibur kami ya Tuhan. Jikalau kami ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Jikalau kami ada di dalam kegalauan, mari Tuhan yang menghibur kami. Jikalau kami di dalam kesedihan Tuhan, mari Tuhan roh sukacita Engkau kirimkan kepada kami ya Bapa, sehingga kami tidak larut di dalam kesedihan, tidak larut di dalam kegalauan, tetapi kami disemangatkan yang baru ya Tuhan, untuk kiranya Tuhan melakukan segala aktivitas kami dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan sucikan kami atas segala dosa kami, biarlah kiranya Tuhan Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami dengan kemurahan kasih-Mu Tuhan, supaya Roh-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, sehingga kami Tuhan tetap merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Amin. Nah, Bapak mau tanya ya, di dalam kita menjalani hari-hari kita ya, apalagi ya ini masih 2 minggu kita menjalani tahun 2021. Nah, untuk bulan-bulan kedepannya kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Dengar-dengar kabar ya, di beberapa hari yang lalu ada pesawat jatuh ya kan. Nah, itu semuanya kita tidak tahu apa yang terjadi di kedepannya ya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita ya. Kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari masalah. Bahkan mulai waktu kita lahir pun masalah itu sudah ada. Oleh karena itu setiap masalah kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Amin. Kita angkat pujian ini, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap
kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Katakan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ya, shalom anak-anak semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Saya harap semua baik-baik saja dan masih terus bersemangat di dalam pembelajaran online. Yuk kita sama-sama doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong siapkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengar dengan baik dan kami juga dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami agar firman Tuhan yang telah diberitakan boleh kami dengar dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, sama-sama yuk kita membaca dalam Mazmur 51 ayat 5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bagi yang ingin mengikuti membaca di rumah, yuk boleh banget. Mazmur 51 ayat 5 berbunyi demikian. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sekali lagi ya. Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Teman-teman, kalau misalnya ditanya nih, kalian kira-kira bisa nggak mendefinisikan orang yang tidak sadar diri atau orang yang nggak tahu diri itu orang yang seperti apa sih? Mungkin akan ada yang jawab, contoh saya tahu. Orang yang tidak sadar diri, orang yang tidak tahu diri adalah orang yang kalau udah ditolongin tidak tahu mengucapkan terima kasih. Betul juga. Lalu mungkin ada lagi di antara kamu yang menjawab, contoh saya tahu. Orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak sadar diri adalah orang yang ketika sudah ditolong, udah dibantuin, dia malah bales ke kita hal yang jahat. Benar nggak? Benar juga. Bisa jadi itu adalah definisi orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak sadar diri. Kalau ngomong soal orang yang nggak sadar diri itu kayak gimana, orang yang nggak tahu diri itu kayak gimana, kita semua pasti di dalam pikiran kita sudah sedikit tahu dan terbayang gimana ya orang yang nggak sadar diri dan orang yang nggak tahu diri. Nah hari ini di dalam Alkitab, di dalam Mazmur pasal 51 ayat 5 dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Hari ini kita bakal belajar tentang satu tema, yaitu pentingnya kesadaran diri. Teman-teman tahu bahwa di dalam dunia ini ada dua tipe manusia. Ada dua tipe manusia. Yang pertama adalah manusia yang menyadari kesalahan
Dia lihat nilai rapot. Waduh, nilai rapot saya merahnya ada 6. Waduh, semuanya boro-boro 50. Di bawah 50 semua. Aduh, gawat ini. Saya udah salah nih. Saya tahu di semester lalu saya itu banyak bolos kalau Google Meet. Saya tahu semester lalu itu saya banyak banget salahnya. Banyak banget tugas yang saya nggak mau kerjain. Saya tahu kesalahan saya di mana ya. Maka ketika ambil rapot gitu ya, lalu ditanya, kamu tahu nggak kesalahan kamu di mana? Iya Pak, saya tahu saya salah. Saya tidak kerjain tugas ya. Saya tidak ikut Google Meet. Saya tahu salah saya di mana. Tetapi kalau kamu adalah orang dengan tipe kedua, orang yang sadar kesalahan tapi nggak mau berubah, maka orang tipe kedua ini sekalipun dia tahu dia salah, dia akan bersikap bodoh amat, cuek ya, biarin aja. Saya tetap suka dengan apa adanya saya hari ini ya. Nilai saya merah, nggak apa-apa ya. Nilai saya jelek, ya nggak apa-apa gitu ya. Ini namanya sadar kesalahan tapi tidak mau berubah. Nah anak-anak, waktu dengar penjelasan tentang dua tipe manusia ini, saya rasa kita semua masing-masing sudah bisa melihat diri kita. Diri kita ini tipe yang mana gitu? Diri kita ini tipe yang sadar salah lalu berubah, atau diri kita ini adalah tipe yang sadar salah lalu bodoh amat gitu ya. Sadar salah saya nggak mau berubah ya. Udah biarin aja. Kita tipe yang mana? Kita harusnya udah bisa pelan-pelan tahu. Nah, biasanya orang dengan tipe pertama, orang yang sadar salah lalu berubah, dia akan punya pemikiran yang seperti demikian. Dia akan punya pemikiran dia tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sama. Ini orang dengan tipe pertama, ya. Dia sadar kesalahannya, lalu dia tidak mau lagi jatuh di kesalahan yang sama. Ibaratnya gini, hari ini kamu jalan gitu ya, jalan tiba-tiba ada lubang di situ ya, kamu jatuh terperosok. Oke, hari ini saya jatuh terperosok, besok saya tidak boleh jatuh lagi ketika saya melewati jalan yang sama. Besoknya kamu lewat lagi jalan yang sama, wah kamu ingat di sini ada lubang, saya harus menghindar. Saya tidak boleh jatuh di lubang yang sama gitu ya, karena masih banyak lubang yang lain. Enggak gitu ya. Intinya kalau orang yang tipe pertama ini, dia ketika tahu dia salah, dia tidak mau ulangi lagi kesalahannya. Dia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi jangan pakai prinsip karena masih banyak kesalahan lain yang harus saya coba. Enggak gitu prinsipnya ya. Saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama gitu ya, karena saya sudah belajar dari kesalahan. Nah, kalau orang yang tipe kedua, orang yang sadar kesalahan tapi nggak mau berubah, maka dia akan selalu berpikir seperti ini, tidak peduli dan memaklumi dirinya untuk mengulangi kesalahan yang sama. Contohnya gini, hari ini dia jalan, lalu dia terperosok ke lubang. Waduh sakit ya, kaki sakit, pinggang sakit, semua sakit gitu ya. Lalu seminggu kemudian dia lewat jalan yang sama, dia jatuh lagi, terperosok lagi. Aduh sakit, kaki sakit, pinggang sakit, semuanya sakit. Lalu dia berpikir, saya manusia tidak sempurna, saya bisa lupa di sini ada lubang. Saya memaafkan diri saya karena jatuh di lubang yang sama. Teman-teman, maka dari itu Indonesia punya satu peribahasa. Peribahasanya berbunyi, hanya keledai yang akan jatuh ke lubang yang sama. Nah anak-anak, hari ini maka dari itu saya mau kita semua belajar tentang satu hal, yaitu pentingnya kesadaran diri. Di dalam nats Alkitab yang kita baca tadi dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan
akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Di sini penulis kitab Mazmur ini adalah Daud. Daud adalah orang yang selalu sadar diri. Dia menyadari kesalahannya di hadapan Tuhan. Dia sadar bahwa dia adalah manusia yang selalu berbuat dosa. Tetapi ingat dan perhatikan, Daud bukanlah manusia tipe kedua yang sekali salah dia ulangi 2 kali, dia ulangi 3 kali, dia ulangi 4 kali. Dia 1 kali salah, dia berubah. Berarti dia adalah tipe manusia yang pertama. Ketika salah, dia berubah. Bukan ketika salah, dia ulangi lagi kesalahannya, dia ulangi lagi kesalahannya. Itu namanya tidak pernah belajar dari kesalahan. Waktu kamu punya hobi mengulang-ulang kesalahan, berarti kamu tidak pernah belajar dari yang namanya kesalahan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, melalui Mazmur 51 ayat 5, kita diajarkan betapa pentingnya kesadaran di dalam kehidupan manusia. Ada 3 hal penting yang harus selalu disadari oleh manusia selama dia hidup di muka bumi ini, termasuk disadari oleh kamu dan saya. Ada 3 hal yang harus selalu kamu dan saya sadari. Hal yang pertama adalah keberadaan Tuhan. Ingat baik-baik. Hal yang pertama adalah keberadaan Tuhan. Kamu harus jadi orang yang selalu sadar bahwa Tuhan itu ada dan Dia adalah hakim atas segala hal yang kita lakukan, atas segala hal yang kita ucapkan, atas segala tingkah laku hidup kita yang orang lain nggak tahu atau yang orang lain tahu. Kamu bisa merahasiakan dosa sedemikian rupa. Kamu bisa menyembunyikan dosa sedemikian rupa, tetapi kamu tidak pernah bisa menyembunyikan dosa dari yang namanya Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Ketika Dia tahu kamu melakukan dosa, akan ada pertanggungjawaban yang harus kamu berikan di hadapan Tuhan. Jadi jangan kamu berpikir, iya Tuhan Maha Tahu, tapi kan hukumannya nanti nggak apa-apa. Teman-teman, ketika kamu berani menantang Tuhan dengan mengatakan demikian, itu artinya mungkin kamu sedang tidak sadar bahwa hukuman dosa begitu serius. Teman-teman, dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Maut tidak pernah kita bisa tahu maut seperti apa yang menantikan kita ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita menerima upah, ya, misal hidup di dalam api yang kekal itu, kita tidak pernah tahu seperti apa di sana. Dan ketika kita mengabaikan hukum atas dosa ini, berarti kita juga sedang menganggap enteng yang namanya neraka. Nah, jadi anak-anak, kita perlu selalu ingat di dalam hidup kita, berapapun usia kita hari ini, selalu ingat tentang keberadaan Tuhan. Ketika saya berbuat sesuatu yang salah, mungkin orang tua nggak tahu, mungkin guru nggak tahu, mungkin teman nggak tahu, orang-orang di dekat kita nggak tahu. Tetapi ingat, Tuhan tahu. Tidak ada satu manusia pun yang bisa bersembunyi dari Tuhan. Termasuk tidak ada satu dosa pun yang bisa kamu sembunyikan dari hadapan Tuhan. Maka penting banget untuk kita sebagai anak remaja yang sedang punya prinsip hidup sesuka-suka hati kita, belajar sesuka-suka hati kita, ya, ngomong sesuka-suka hati kita, itu prinsip hidup kita gitu ya. Anak remaja sering banget bilang, suka-suka saya dong, hidup-hidup saya. Ya, anak remaja sering banget bilang kayak gitu ya. Bahkan itu mungkin menjadi prinsip hidupnya. Tapi perlu ingat, sekalipun kita masih muda, ingat, Tuhan adalah hakim yang adil. Dia tidak memaklumi dosa hanya karena kita adalah anak remaja yang belum mengerti. Dosa tetap ada upahnya.
Jadi anak-anak harus terus-menerus ingat di dalam masa mudamu, ingat Tuhan ada dan dialah hakim atas hidupmu. Lalu ini hal pertama nih yang kita harus ingat. Hal kedua apa sih yang harus kita ingat? Hal kedua yang harus kita ingat sebagai anak remaja yang percaya kepada Tuhan, hal kedua yang harus kita ingat adalah identitas. Identitasmu sebagai pelajar, jangan pernah lupa itu. Kalau kamu lupa identitas, maka nggak aneh kalau kamu tidak menganggap penting untuk belajar. Ya, kalau kamu lupa identitas, maka kamu tidak akan menganggap penting segala kegiatan yang berkaitan dengan identitasmu. Contohnya misalnya aja belajar online. Kamu tidak akan menganggap belajar online sebagai satu hal yang penting karena apa? Kamu mungkin sedang lupa bahwa identitasmu adalah seorang pelajar yang harusnya belajar. Kamu wajib belajar, bukan wajib main game, bukan wajib nonton YouTube, bukan wajib untuk bikin video editan ya, yang kayak gitu. Itu bukan kewajibanmu. Kewajibanmu satu-satunya adalah belajar. Orang tuamu membiayai kamu untuk belajar. Maka ketika kamu diberikan kesempatan untuk belajar, harus belajar. Kalau kamu lupa identitas sebagai pelajar, maka nggak aneh kalau misalnya kamu tidak mementingkan kegiatan yang berkaitan dengan pelajaran. Karena kamu sedang lupa dengan identitasmu sebagai pelajar. Nah, begitupun sebagai kamu anak Tuhan. Kamu selalu harus ingat dan harus selalu sadar bahwa identitasmu adalah kamu anak Tuhan. Kamu orang yang percaya sama Tuhan. Maka dimanapun kamu berada, kamu akan selalu ingat, saya harus memuliakan Tuhan saya. Ini pentingnya untuk mengingat identitas. Yang ketiga, kita harus selalu sadar dengan sikap hidup kita. Selalu sadari bahwa sikap hidupmu hari ini mempengaruhi hari depanmu. Ingat ya, sikap hidupmu hari ini, sikap hidupmu detik ini akan mempengaruhi hidupmu di kemudian hari. Jika kamu hari ini di sini malas-malasan, maka tidak menutup kemungkinan itu akan berpengaruh di dalam hidupmu di masa depan. Kalau kamu hari ini rajin, tentu itu juga akan berpengaruh di dalam hidupmu di masa depan. Jadi perhatikan baik-baik apa yang kamu kerjakan di hari ini. Apa sikap hidupmu hari ini? Apa yang kamu tanam hari ini? Itu akan kamu tuai di kemudian hari. Maka untuk mencegah penyesalan di kemudian hari, lakukanlah yang terbaik hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, 3 kesadaran ini penting untuk ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti pemazmur yang mengajarkan kita untuk selalu sadar akan kesalahan kita dan berhenti melakukan kesalahan yang sama, demikian juga pemazmur mengingatkan kita, hari ini, kalau kamu sadar di semester lalu banyak kesalahan yang kamu lakukan, sadari bahwa kamu masih punya kesempatan untuk berubah di semester ini. Kalau kamu melakukan banyak dosa di tahun kemarin, sadari kamu masih punya 1 tahun. Kamu masih punya 2021 yang masih panjang untuk kamu lewati dengan cara hidup yang lebih baik, dengan sikap hidup yang lebih baik. Teman-teman, Tuhan begitu baik, masih memberikan kita kesempatan hari ini. Dan setiap hari adalah kesempatan untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Maka hari ini, ketika kamu dengar firman Tuhan ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kamu sudah mendengar, kiranya Roh Kudus menggelisahkan hatimu untuk selalu senantiasa berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi hari lepas hari. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar tentang 3 kesadaran penting yang harus ada di dalam hidup kami. Tuhan, tolong supaya kami dapat menjadi anak-anak yang selalu menyadari
keberadaan Tuhan, menyadari identitas kami, dan menyadari sikap hidup kami harus selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, pertanyaan hari ini ada 3. Yang pertama adalah, apa ayat firman Tuhan hari ini? Yang kedua adalah, sebutkan 3 kesadaran yang paling penting ada di dalam diri setiap manusia. Yang ketiga adalah, sebutkan 2 tipe manusia yang saya sudah jelaskan dan berikan penjelasan kamu adalah tipe yang mana. Itu 3 pertanyaan, kirimkan jawabannya ke wali kelasmu masing-masing. Sekian firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati